Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring kita mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian perlu menyiapkan 1. Buku tema kelas 5, 2. Buku tulis untuk mencatat semua materi yang akan disampaikan pada video kali ini, 3. Kertas HVS untuk nanti mengerjakan tugas yang akan diberikan di akhir video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pembelajaran hari ini dengan ucapan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita mulai. Oke. Nah, ini tadi yang hal-hal yang perlu disiapkan. Ada buku BSE, buku tulis, dan kertas HVS untuk tagihan tugas. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah IPA, muatan mapel IPA, tentang sistem organ gerak hewan, dan mapel bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, kita mulai IPA. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bernafas. 2. Membutuhkan makanan. 3. Bergerak. 4. Tumbuh. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. 7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang poin 3 ini nih, yaitu bergerak. Apa sih artinya bergerak? Ada yang tahu artinya bergerak? Nah, bergerak itu artinya berpindah tempat atau posisi. Katakanlah kalian bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, jalan ke depan, jalan ke belakang, duduk, berdiri, mengangkat tangan, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai bergerak. Apakah semua makhluk hidup itu bergerak? Iya, manusia bisa bergerak, hewan bisa bergerak, bahkan tumbuhan pun bisa bergerak. Tapi di tema kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Mengapa makhluk hidup bisa bergerak? Makhluk hidup bisa bergerak karena makhluk hidup itu mendapat rangsangan dari dalam tubuhnya maupun dari luar tubuhnya. Contoh nih, ketika kaki kalian merasa pegal, nah secara otomatis otak kalian akan mengatakan, saya akan memijat kaki ini, maka tangan kalian akan bergerak. Nah, itu contoh rangsangan dari dalam. Kalau contoh rangsangan dari luar, misal ini kalian sedang jalan-jalan nih di lapangan, sedang berada di lapangan pas siang hari, kira-kira panas mataharinya gimana? Panas banget pastikan ya, silau juga. Secara otomatis kalian akan menutup mata, atau mungkin tangan kalian tarik untuk melindungi wajah kalian. Nah, itu adalah contoh dari gerak yang disebabkan karena rangsangan dari luar berupa panas matahari. Jadi manusia dan hewan itu bergerak karena ada rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Kita lanjut ya. Apa saja alat gerak pada manusia dan hewan? Ayo. Alat gerak dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan alat gerak pasif, artinya alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri, dan alat gerak aktif yang artinya alat yang dapat menggerakkan alat gerak pasif ini. Alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri ini. Alat gerak pasif pada manusia dan hewan itu berupa tulang. Alat gerak aktif pada manusia dan hewan itu berupa otot. Artinya, kalau hanya tulang-tulang saja, maka tidak bisa bergerak. Harus ada otot yang menggerakkan tulang. Supaya lebih memahami, kita lihat nih videonya. Oh, gambar dulu ternyata. Jadi, ini tulang kaki, ini apa? Otot. Nah, ototnya menempel nih pada kaki-kaki nih. Jadi ketika otot ini ditarik, maka kakinya akan bergerak ke atas. Seperti itu. Kita lihat videonya ya, biar lebih memahami ya.
Perhatikan video berikut ini, kita lihat ya. Nah, kira-kira boneka ini bisa bergerak sendiri ataukah ada yang menggerakkan? Ya, ada yang menggerakkan, yakni orang yang berdiri di sampingnya ini. Tapi apa yang bisa menyebabkan boneka ini bisa bergerak? Ternyata yang bisa menyebabkan boneka ini bergerak adalah tali yang tidak terlihat. Talinya ini bening. Jadi talinya diikat di bagian-bagian tubuh dari boneka ini, kemudian ditarik oleh si pemainnya. Seperti itu otot dan tulang kita. Jadi kalau hanya tulang-tulang saja, tidak ada ototnya, maka tidak bisa bergerak. Yang menggerakkan adalah otot-otot seperti tali-tali yang ada pada boneka ini. Lanjut ya. Nah, tuh bisa gerak tangannya, kakinya, kepalanya, mulutnya, badannya, dan sebagainya. Nah, kita lanjut video yang kedua. Kalau ini tadi contoh, yang ini beneran pada manusia. Hmm. Nah, tubuh kita itu tersusun dari tulang-tulang ini yang disebut dengan rangka. Rangkanya ditutupi oleh otot yang berwarna merah. Jadi tulang-tulang tadi di luarnya itu ada otot yang berwarna kemerahan, gitu kan. Otot-otot inilah yang nanti menggerakkan tulang-tulang karena ototnya menempel pada tulang-tulang. Barulah otot ini ditutupi oleh daging dan kulit. Nah, ini. Nah, ini tulang dan otot. Perhatikan nih, ada dua otot. Otot yang satu ditarik, otot yang kedua kendor. Nah, karena otot yang bawah ini ditarik, yang atas ini kendor, itu yang menyebabkan tulang ini bisa bergerak, tulang lengannya bisa bergerak karena otot yang sebelah sini menempel pada tulang lengan, begitu pula dengan otot yang bagian bawah ini juga menempel pada bagian lengan. Lihat nih, lu gantian. Kalau yang satu kendor, maka yang satunya ditarik. Seperti itu. Itu cara kerjanya ya. Jadi, kok otot bisa bergerak sendiri ya? Nah, otot itu memiliki senyawa kimia yang menyebabkan otot bisa bergerak di bawah kendali otak, ya. Dan otot bersifat elastis. Bu, ada orang yang dia punya otot tapi nggak bisa bergerak. Itu kenapa? Ya, karena massa ototnya atau ototnya senyawa kimia yang ada di dalam otot mereka itu tidak terlalu kuat untuk menggerakkan tulang, sehingga di dunia kedokteran itu disebut dengan lumpuh. Jadi orang lumpuh itu juga punya otot, tapi ototnya tidak memiliki senyawa kimia yang cukup untuk menggerakkan tulang. Nah, otot itu bersifat elastis, jadi kayak karet gitu, bisa ditarik, bisa dikendorin, bisa dikencengin kayak gitu. Itu namanya otot bersifat elastis ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem gerak? Tadi kan ada alat gerak aktif sama alat gerak pasif. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif ini saling kerjasama. Nah, kerjasama keduanya itu disebut dengan sistem gerak. Ya, jadi sistem gerak adalah kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Seperti itu. Nah, materi kedua bahasa Indonesia. Paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu terdapat dua jenis kalimat, dua jenis loh ya, bukan banyak kalimatnya. Jadi di dalam sebuah paragraf itu ada dua jenis kalimat. Ada yang disebut dengan kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama ini terdapat sebuah ide pokok ya. Jadi ada kalimat utama, kalimat penjelas. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf atau apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama.
Nah, kalimat penjelas ini juga disebut dengan kalimat pengembang. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Gagasan utama dari sebuah paragraf, ya, yang terdapat di dalam kalimat utama tadi. Nih, ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Kalau berada di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf induktif. Kalau berada di awal dan di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf campuran. Untuk latihan, perhatikan ini paragraf berikut. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Yang pertama, lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Menyempitnya gimana ya? Nah, butuh dijelaskan, gitu kan? Kita baca kalimat yang kedua. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Oh, kalimat pertama ini dijelaskan oleh kalimat yang kedua. Berarti kedudukan kalimat pertamanya berada di atas ini, baru kalimat yang kedua. Selanjutnya, populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Ini juga penjelasan dari kalimat yang pertama. Kalimat selanjutnya, pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Ini yang menyebabkan lahan pertanian semakin menyempit ya. Berarti kalimat keempat ini menjelaskan kalimat pertama. Kalimat terakhir, sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Ini juga penjelasan dari kalimat pertama. Berarti kalimat utamanya adalah lihat, ting. Nah, ini kalimat utamanya. Karena kalimat ini dijelaskan oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan seterusnya. Ayo, karena berada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf selanjutnya. Baca dulu semuanya. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar dalam kelas. Kondisi ruangan tidak nyaman mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar pada siswa memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Paragraf ini bercerita tentang apa sih? Nah, paragraf ini bercerita tentang beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Berarti kita sudah bisa menentukan kalimat utamanya yang mana. Nah, kalimat utamanya adalah ini. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Oh iya, lupa. Kalau ini adalah kalimat penjelas, maka kalimat-kalimat yang tidak diblok itu semuanya menjadi kalimat penjelas. Ya, saya ulangi. Yang kita blok ini adalah kalimat utama. Jadi kalimat yang tidak diblok sisanya ini merupakan kalimat penjelas. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan kalimat penjelas dari paragraf yang telah kalian baca. Jangan hanya ditulis 1 atau 2 kalimat, tapi tulislah semua kalimat yang bukan merupakan kalimat utama. Seperti itu ya. Nah, karena berada di akhir, maka paragraf ini termasuk paragraf induktif. Lanjut, contoh yang ketiga. Siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap, maka dia akan lebih mudah menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat pertamanya kita lihat. Siswa rajin membaca buku. Siswa rajin membaca buku. Oh, ternyata kalimat pertama dan kalimat terakhir sama. Ya toh? Maka paragraf ini mempunyai 2 kalimat utama, yaitu siswa mesti rajin membaca buku yang ada di awal paragraf, dan sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Karena kalimat utamanya berada di awal dan berada di akhir, maka paragraf ini adalah contoh dari paragraf campuran. Sedangkan yang tidak diblok itu adalah kalimat penjelas ya. Nah, ini paragraf campuran. Itu. Cukup sekian untuk materi hari ini.
Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas yang saya share ini. Kita baca dulu petunjuk tugasnya. Nanti akan ada 2 tugas. Tugas yang pertama bahasa Indonesia, tugas yang kedua tugas IPA atau ilmu pengetahuan alam. Perhatikan di sini. Tolong nanti bagian yang atas ini jangan dirubah ya. Jadi nanti memudahkan Bu Asih untuk menilai pekerjaan kalian. Jadi tulis seperti ini. Ada tema, sub, nama, nomor absen, tanggal, tujuan, serta petunjuknya. Perhatikan, ini ditulis di selembar kertas HVS. Bu, saya kalau nulis di selembar kertas HVS nggak rapi karena nggak ada garisannya. Ada caranya, gimana caranya bisa rapi. Jadi kalian letakkan kertas yang sudah ada garis-garisnya tuh di bawah kertas HVS kalian. Jadi nanti kan garisnya masih kelihatan tuh. Nah, kalian nulis di atas itu biar tulisannya rapi ya. Oh ya, dikerjakan dengan menggunakan ballpoint ya, jangan menggunakan pensil karena kalian sudah kelas 5. Petunjuknya, bukalah buku BSE kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, halaman 3. Terus kalian baca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan yang ada di halaman 3 buku BSE. Kalian baca masing-masing paragraf. Di situ ada 5 paragraf. Jadi kalian tulis di sini nanti kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya apa. Kalian tulis. Paragraf 1. Paragraf 2. Tulis kalimat utamanya. Tulis kalimat penjelasnya. Paragraf 3 juga sama sampai dengan paragraf yang kelima. Untuk tugas IPA-nya juga sama. Tolong nanti bagian yang atas ini ditulis sesuai ini ya. Jangan membuat tulisan sendiri karena nantinya akan dikumpulkan per anak. Seperti itu. Dan petunjuknya, perhatikan nih, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalian jelaskan organ gerak 2 macam itu apa saja. Kalian jelaskan di sini. Kemudian organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak pada manusia misalkan ada apa saja, fungsinya apa saja. Saya beri contoh 1 misal tangan. Tangan itu salah satu organ gerak manusia. Tangan digunakan untuk menulis, membaca, mengambil makanan, membantu orang lain dan sebagainya. Itu contoh saja. Kalian masih bisa menemukan yang lain. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kalian jelaskan di sini mengapa kok manusia tidak bisa bergerak jika tidak memiliki organ gerak. Seperti itu. Nah, tugas ini ditulis di selembar kertas HVS, ditulis tangan yang rapi dan dikumpulkan besok hari Kamis jam 8 sampai jam 10 di SD Mondoan. Cukup sekian pembelajaran hari ini dan penjelasan dari tugasnya. Silahkan klik like dan subscribe sebagai bukti bahwa kalian telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.